Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan atau mempresentasikan materi-materi report, materi-materi insight-insight yang didapatkan selama mengikuti pelatihan Muslim Business Coaching bersama Coach Fitra Jaya Soleh di hari ketiga. Langsung saja kepada materi. Jadi di hari ketiga eh, Coach Fitra menjelaskan tentang time management. Jadi kita itu harus disiplin. Yang pertama, agar kita bisa memanage waktu kita, yaitu kita itu harus memiliki goal yang jelas, harus memiliki clear goal. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya goal yang jelas, tujuan yang jelas, visi yang jelas, nanti pasti akan ada saatnya kita kebingungan. Kita bingung, ini sekarang mau ngelakuin apa lagi? Itu yang salah satu eh, hal yang pertama yang harus diselesaikan agar kita bisa disiplin dengan waktu kita. Kemudian, yang keduanya, kita itu harus menyusun prioritas, mana prioritas kita, semuanya kita susun, tapi tidak kita kerjakan sekaligus. Jadi kita susun, kita ranking, mana dari yang terpenting, kita susun, kemudian kita pilah, kita kerjakan dari yang terpenting. Kemudian, sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, kita itu tidak harus menyelesaikan, tidak harus mengerjakan seluruh pekerjaan. Jadi, eh, cukup kerjakan hal-hal besar, hal-hal yang berdampak besar. Hal-hal yang sifatnya pekerjaan yang sifatnya teknis itu diserahkan kepada tim. Kemudian selanjutnya yaitu buat to-do list harian. Ini yang sangat penting. Jangan sampai ada waktu kosong 1 menit, 1 jam, 1 hari. Jangan sampai ada waktu celah kosong di dalam kegiatan kita. Jadi buat to-do list harian, apa kegiatan kita dari pagi, apa kegiatan kita siang, sore, malam, itu sudah terjadwal. Supaya kita kembali lagi jadi tidak bingung apa yang mau dikerjakan selanjutnya. Kemudian, yang keempatnya yaitu kita itu harus konsisten. Harus konsisten, harus disiplin dengan kegiatan kegiatan-kegiatan kita itu. Jangan mudah terdistraksi. Dan eh, ada banyak faktor distraksi. Mau itu handphone, mau itu teman. Intinya kita harus konsisten, fokus pada proses kita. Kemudian selanjutnya yaitu berikan eh, deadline pada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Berikan deadline kapan eh, waktu kapan waktunya untuk kita maksimal pengerjaan. Berikan batas waktu supaya kita tergerak, supaya kita tidak leha-leha. Dan apabila deadline itu tercapai, berikan reward pada diri kita, berikan reward pada tim kita. Apabila tim kita menyelesaikan itu, berikan reward kepada mereka agar mereka bersemangat untuk mengerjakan deadline-deadline selanjutnya. Seperti itu. Kemudian time lock. Jadi sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, kita itu harus mempunyai waktu-waktu khusus yang dikhususkan untuk memang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi
Supaya apa? Supaya kita memiliki jadwal khusus untuk melakukan kegiatan rutin yang itu memang tidak bisa ditinggalkan setiap harinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya time management supaya kita bisa disiplin, bisa konsisten dengan kegiatan kita, supaya tim kita bisa konsisten dengan pekerjaan mereka, yaitu hindari penundaan. Karena penundaan ini bisa menjadi masalah apabila dilakukan terus-menerus. Apa sih penyebab orang melakukan penundaan itu? Yang pertama, yang disampaikan Coach Fitra yaitu kita salah makan atau kebanyakan makan. Jadi eh fa- jadi kita itu dalam makan kaidahnya kaidahnya ketika makan itu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Karena ketika kita kebanyakan makan, makan banyak sampai kenyang, kita itu malah akan kehabisan tenaga. Kita akan kehabisan tenaga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi makan itu eh, secukupnya, kita jangan terlalu kenyang. Makan itu sedikit, tapi kita bisa nanti misalkan tidak lama lagi lapar lagi makan lagi. Jadi yang penting makan sedikit, sering nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu kenyang karena itu justru akan kita kehilangan tenaga, kehilangan semangat, ngantuk malah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian, salah satu penyebab kita melakukan penundaan atau tim kita melakukan penundaan, yang keduanya yaitu salah berteman. Apa ini maksudnya? Jadi salah berteman di sini ketika kita mau mulai melakukan pekerjaan, teman kita mulai, ini, tahu nggak ini. Nah, di situ. Jadi selain distraksi pribadi, ternyata ada distraksi dari teman kita juga. Nah, itu ketika kita salah berteman. Salah berteman di sini kita bisa edukasi juga kepada teman kita untuk time blocking tadi. Jadi untuk waktu-waktu khusus ini tolong ya jangan ganggu saya karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Nah, yang ketiganya eh, ada teori yang disampaikan dari John Maxwell, teori 33,3%. Apa itu? Jadi kita itu harus 33%, 33,3% yang pertama, kita itu harus berada di lingkungan orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang super, orang-orang luar biasa, orang yang punya rumah mewah, orang yang punya mobil sport. Kenapa? Karena kalau kita ada di lingkungan seperti itu, kita itu akan terinspirasi. Kita itu akan tergerak semangatnya. Orang-orang banyak, orang-orang memiliki hal-hal itu, maka kita akan bersemangat untuk mencapainya. Ada suatu eh, perkataan mengatakan, kalau kita ada di lingkungan yang di situ kita paling kaya, kita nggak akan lebih kaya lagi dari itu. Kalau kita ada di lingkungan yang di situ kita paling pintar, kita nggak akan lebih pintar lagi dari itu. Jadi 33,3% yang pertama yaitu kita harus berada di lingkungan orang-orang yang berada lebih kaya, lebih hebat, lebih super, luar biasa di atas kita. Agar kita terinspirasi untuk menjadi seperti mereka. Kemudian 33,3% yang kedua yaitu kita harus bersama orang-orang yang selevel dengan kita. Orang-orang yang satu pemikiran, satu mindset dengan kita. Untuk apa? Untuk sosialisasi. Untuk saling menguatkan, saling mengingatkan. Berjalan bersama satu tujuan untuk mencapai cita-cita kita. Kemudian
33,3% yang selanjutnya yang terakhir yaitu kita menghabiskan waktu kita bersama orang-orang yang berada di bawah kita. Untuk apa? Untuk kita berkontribusi, untuk kita memberikan manfaat kepada mereka. Seperti itu. Baik itu mereka yang di bawah kita dalam hal segi finansial ataupun dalam segi keilmuan. Kita berkontribusi kepada mereka. Seperti itu. Ada suatu quotes, kata-kata dari Coach Vita, yaitu beliau mengatakan, saya itu gak akan sukses karena saya pinter. Jadi kesuksesan yang beliau dapatkan itu bukan karena beliau pinter, tapi karena Allah melihat perjuangan saya. Jadi Coach Fitra mengatakan saya gak akan sukses karena saya pinter, tapi karena Allah melihat perjuangan saya. Kemudian yang selanjutnya time management, agar kita disiplin konsisten, kita itu eh, delegasikan disiplin untuk delegasikan, jangan semua dikerjakan sendiri. Jadi fokus pada pekerjaan-pekerjaan besar. Hal-hal kecil, hal-hal rutin yang tidak berdampak besar, yang sifatnya harian, tidak berdampak besar, itu delegasikan. Supaya kita leader itu, manajer itu fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang berdampak besar. Kemudian, hati-hati dengan meeting, hati-hati dengan pertemuan. Kenapa? Karena kadang meeting atau pertemuan itu banyak membuang-buang waktu. Jadi, misal dalam pertemuan atau acara di situ tertulis akan dimulai dari pukul 7 sampai selesai. Nah, ini gak jelas karena sampai selesai ini sampai kapan? Orang-orang tuh banyak pekerjaannya, kegiatannya. Harus time block, harus ada time block. Misalkan jam jam 7 sampai jam 10. Udah di situ jam 10 selesai, selesai, udah bubar. Jangan sampai jam 7 sampai selesai. Sampai kapan? Nanti di situ isinya malah banyak banyak ngobrol, banyak kesana kemari, sesuatu yang gak jelas yang tidak ada dalam rundown acara seperti itu. Kemudian selanjutnya, eh nah ini. Jadi poinnya yang tadi 10, yang ke 10 itu hati-hati dengan meeting, yaitu rapat itu harus jelas, harus ada jam mulai, harus ada jam berakhir. Kemudian di situ dicantumkan tujuan rapatnya apa aja, schedule-nya seperti apa aja yang mau dibahas, kemudian yang hadirnya siapa aja. Di situ kita harus harus jelas. Kemudian selanjutnya hati-hati dengan para instruktur. Jadi kita itu harus punya, kalau bisa manajer, leader, kita itu harus punya ruang kerja. Biar gak tiba-tiba diajak ngobrol. Karena itu mengganggu fokus. Jangan Kemudian jangan kerja di atas kasur juga. Jangan kerja di atas kasur, nanti ketiduran. Jadi kita harus disiplin, duduk, ada tempat kerja seperti itu. Kemudian hati-hati juga dengan HP. Karena HP itu termasuk instruktur. Kenapa? Ketika kita lagi fokus HP, tiba-tiba ting tung, ada notifikasi. Nah, itu instruktur memerintah kita untuk membuka membuka HP tersebut. Kemudian, oke, jadi untuk HP ini Coach Fitra sangat disiplin sekali. HP beliau itu kalau nggak dibuka, itu nggak akan ada notifikasi apapun. Jadi ketika beliau buka, baru di situ semua notifikasi muncul. Dan beliau tuh memberikan waktu 30 menit, misal 30 menit untuk menyelesaikan semua urusan di HP-nya, kemudian selesai. Beliau simpan kembali, fokus kembali ke pekerjaannya. Seperti itu. Jadi supaya kita itu enggak eh, diinterupsi.
oleh HP kita. Dikit-dikit notifikasi buka, dikit-dikit notifikasi buka. Interruptor. Jadi selain teman, HP pun HP itu adalah interruptor yang besar. Oke. Kemudian selanjutnya kita melakukan yang tadi. Kita harus mempunyai eh to do list, kemudian to have. Jadi to do itu apa yang mau kita lakukan. To have itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Jadi bikin target-target daftar yang jelas. Apa yang mau kita lakukan hari ini, apa yang kita butuhkan hari ini, apa yang mau kita pelajari hari ini. Itu buat target-target yang jelas agar kita tidak kehilangan arah, agar kita tidak kebingungan dalam melakukan kegiatan kita. Seperti itu. Kemudian transition time, kita itu sebenarnya memiliki banyak transition time. Apa itu transition time? Jadi transition time ini adalah waktu transisi yang waktu kosong, waktu yang dimana kita sebenarnya bisa memanfaatkan waktu itu, namun rata-rata kita tidak memanfaatkannya. Seperti apa? Contoh, ketika kita berada di dalam kendaraan, dalam mobil, kemudian kita menghadapi kemacetan, kemacetan yang di situ ada waktu misalkan 5, 10 menit, bahkan setengah jam. Di situ adalah transition time yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Kemudian waktu tunggu misal di bandara, misal di stasiun, menunggu kereta, menunggu pesawat, itu adalah transition time. Kalau kita bisa menggunakan waktu transition time, bukan waktu utama ya, transition time untuk belajar, maka itu salah satu faktor kita bisa sukses. Kita bisa jadi ahli. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu itu, dalam waktu 1 tahun, kita itu bisa 2 sampai 3 kali lebih produktif dari orang lain. Karena rata-rata orang lain itu nggak menggunakan waktu transition time mereka. Kita itu bisa 2 sampai 3 kali lebih lebih produktif. Apalagi kita yang hidup di kota-kota besar, Jakarta, Bogor, Tangerang, yang di situ macetnya itu kemacetannya itu parah, terkenal, itu transition time-nya itu sangat tinggi di kota-kota besar, seperti itu. Kemudian, hati-hati dengan sosial media, YouTube, TikTok. Pernah dengar riset tentang seorang anak yang diberikan marshmallow di depan mejanya? Jadi ada sebuah riset percobaan kepada beberapa anak, mereka diberikan marshmallow di depannya, kemudian diberikan instruksi bahwa jangan dulu makan marshmallow-nya ya, sebelum mama atau papa datang. Nah, di situ kebanyakan anak mereka akan memakan marshmallow tersebut. Nah, di sini disebutnya adalah instant gratification. Jadi, anak yang memakan marshmallow itu adalah yang keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan dan memenuhi kepuasannya itu, mereka itu sulit melakukan hal-hal besar, sulit untuk menunggu. Mereka itu nggak bisa menunggu. Jadi nggak bisa menunggu, sulit untuk melakukan hal-hal besar. Ada lagi delay gratification. Jadi orang yang bisa menahan, bisa menunda tentang hal-hal besar itu. Jadi bisa menahan keinginannya untuk mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, marshmallow-nya zaman sekarang kita itu bukan marshmallow, tapi
adalah sosial media, YouTube, TikTok. Kita itu nggak bisa menunggu, nggak bisa menahan. Ada notifikasi dikit langsung buka. Ada kesulitan dikit langsung buka. Itu adalah marshmallow kita di zaman sekarang. Jadi kita harus disiplin dengan waktu kita. Jangan sampai dikit-dikit kita buka HP, dikit-dikit terdistraksi seperti itu. Kemudian sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer, kemudian pada tim, kita itu harus on time. Lebih baik mindsetnya. Jangan sampai leader itu kita telat. Kita menjanjikan jam 10, ternyata kita datangnya setengah 11. Kita memberikan peraturan ini, kedisiplinan ini, tapi kita yang melanggar. Nah, di sini on time, lebih ke on time, kita harus tepat waktu. Jadi lebih baik mindsetnya, lebih baik kita yang nunggu daripada orang lain yang nunggu kita. Kemudian sederhanakan. Jadi semua pekerjaan itu disederhanakan. Pekerjaan sulit disederhanakan, dipolakan. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang itu pekerjaan yang sulit, tapi bisa dipolakan, bisa dibikin lebih mudah, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dipolakan itu akan lebih sederhana, yang rumit itu bagus. Maka harus ada di sistem agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi memang harus harus pekerjaan sulit itu bagus. Pekerjaan rumit itu bagus. Malah bisnis itu harus rumit. Bisnis itu harus rumit. Karena bisnis yang di situ mudah, bisnis yang di situ simple, itu akan mudah ditiru. Ketika ketika maju, ketika sukses, itu akan mudah ditiru oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian kita itu harus berani mengatakan tidak. Seorang entrepreneur superpower itu salah satunya bisa dibilang seperti itu, dia berani mengatakan tidak. Jadi orang yang gampang diajak ke sana kemari, orang yang gampang diajak ini itu dia tidak punya tujuan yang jelas. Dia tidak punya kegiatan yang jelas. Ada sebuah cerita, Elon Musk, dia bercerai dengan istrinya karena selalu mengatakan tidak. Istrinya bercerita di forum lain. Jadi dia mengatakan garis besarnya, saya itu kesal, jengkel dengan Elon Musk ini karena dia selalu menolak ajakan saya, misalkan jalan-jalan shopping kemana, dia selalu mengatakan tidak. Tapi istrinya ini sadar setelah dia bercerai, jadi semua yang dihasilkan Elon Musk sekarang itu adalah karena Elon Musk ini selalu mengatakan tidak, berani mengatakan tidak. Jadi kita harus berani untuk mengatakan tidak kepada ajakan-ajakan yang di situ kita tidak ada ambisi di dalamnya. Tidak ada tujuan di situ. Jangan sampai kita ini gak enakan. Karena kalaupun kita mengatakan iya, mengikutinya, kita tidak akan maksimal di situ. Kita tidak akan mengerjakannya sepenuh hati. Karena kita di situ tidak ada ambisi, tidak ada tujuan. Kita hanya mengikuti karena tidak enakan kita itu. Kemudian kita itu harus eh, yang selanjutnya semakin, nah di sini adalah bab selanjutnya, poin selanjutnya yaitu hukum kontribusi. Jadi semakin besar keinginan kontribusi kita, semakin besar keinginan niat kita untuk menjadi bermanfaat kepada orang lain,
Semakin besar keinginan kita untuk berkontribusi, maka kita semakin besar pula kapasitas yang harus dibesarkan. Jadi, ketika kita memiliki dorongan eh, untuk berkontribusi, untuk memberikan kemanfaatan, kita itu akan dorongan kita untuk bertumbuh itu akan semakin besar. Orang yang gak punya dorongan untuk berkontribusi, orang yang gak punya dorongan, gak punya niat untuk kebermanfaatan, yang memiliki niatnya untuk hanya untuk dirinya sendiri, itu dia tidak akan bertumbuh. Jadi orang yang bertumbuh itu, menjadi orang yang bertumbuh itu kita harus memiliki niat dorongan untuk berkontribusi dan bermanfaat kepada orang lain, seperti itu. Kemudian hukum kepo. Jadi kepo di sini selalu bertanya. Kita itu harus selalu bertanya. Ini kenapa ya? Jadi kepo adalah eh, semua bisnis besar di sini diawali dengan keinginan tahuan. Keinginan tahuan kemudian dikolaborasikan dengan imajinasi, dengan kreativitas, itu akan menghasilkan karya yang luar biasa, akan menghasilkan bisnis yang luar biasa, akan menghasilkan kegiatan yang luar biasa. Imajinasi ini memberikan kita opsi, kemudian kreativitas ini memberikan kita membuat kita fokus pada solusi. Kemudian, next, ambidextrous. Ambidextrous itu kegiatannya ada dua. Yang pertama, eksplorasi. Kemudian yang keduanya adalah eksploitasi. Seperti itu. Kemudian, sini dijelaskan eksploitasi itu, eksplorasi sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian, eksploitasi itu adalah ketika kita punya tim yang gak bisa bekerja keras, gak bisa menghasilkan banyak, gimana caranya kita itu bisa menjadikan mereka lebih baik, menjadi mereka itu bersemangat, produktivitas. Nah, itu kita eksploitasi namanya kegiatannya. Seperti itu. Kemudian kita itu harus bisa membedakan. Tidak semua manajer bisa jadi leader. Itu pun sebaliknya, tidak semua leader bisa jadi manajer. Kita itu harus tahu apa tugas manajer, apa tugas leader, apa keahlian manajer, apa keahlian leader. Kita harus sadar di situ. Jadi eh, kita harus bisa membedakan leader itu orang yang dia bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi value mereka, kepercayaan mereka, attitude orang lain. Itu leader. Leader itu harus bisa mempengaruhi orang lain. Manager, manager itu dia orang yang menjalankan aktivitas-aktivitas administrasi. Jadi melakukan planning-planning, perencanaan, mengorganisasi, controlling, itu tugas manajer. Jadi ada manajer yang di situ tidak punya leadership. Dia bisa melakukan manajerial, dia bisa melakukan controlling, tapi dia tidak tidak mempunyai jiwa leadership. Dia bisa membuat rencana yang bagus, tapi dia tidak ada kemampuan untuk mendekati tim, tidak ada kemampuan untuk menyampaikan, tidak ada kemampuan untuk menggerakkan tim, gak bisa dekat sama tim. Dia keahliannya hanya di manajerial. Ada juga sebaliknya, leader, dia itu dekat sama tim, dia bisa menggerakkan, bisa menyampaikan, dekat sama tim tapi gak punya kemampuan manajerial. Nah, jadi
untuk mencari pemimpin, untuk mencari seorang leader, menjadi seorang leader, ataupun untuk melakukan rekrutmen, kita itu di sini yang ada tantangannya yaitu harus eh, memiliki orang yang memiliki dua hal tersebut, baik dalam segi manajerial, kemudian dalam segi leadership. Nah, itu salah satu poin yang harus kita tanamkan juga dalam diri kita, harus kita latih agar bagaimana kita memiliki skill manajerial dan juga kita memiliki skill leadership karena itu yang banyak dibutuhkan di banyak perusahaan, banyak bisnis seperti itu. Kemudian perbedaan fungsi antara manajer dan leader. Manajer itu fokus kepada proses, fokus kepada eh, operasional. Tapi leader ini fokus kepada people, fokus kepada tim, fokus kepada orang. Manajer ini berbicara fakta, leader ini berbicara perasaan, emosional. Manajer berbicara intelektual. Manajer tentang kepala, tentang otak, tentang pikiran, fakta. Leader itu tentang hati, menggunakan hatinya. Itu perbedaan-perbedaan antara manajer dan leader. Jadi manajer itu salah satunya lagi menyalakan api di bawah orang-orang. Leader menyurut api di dalam diri, di dalam dirinya. Seperti itu. Itu perbedaan-perbedaan leader dan manajer. Kemudian eh, perbedaan tugasnya, perbedaan tugas-tugas antara leader dan manajer. Jadi manajer itu merencanakan, leader itu mengembangkan, manajer itu mengatur, leader itu menyesuaikan, seperti itu. Kemudian manajer ini mengkoordinasikan, leader memberdayakan, manajer mengendalikan, leader mempedulikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, 5 dampak atau dampak budaya atau perusahaan yang bagus itu seperti apa, tim yang bagus itu seperti apa, bisnis yang bagus itu seperti apa. Jadi ada mindset-mindset yang harus ditanamkan, baik itu untuk perusahaan kita, bisnis kita, tim kita, yaitu kemenangan. Kemenangan itu adalah kemenangan tim. Kemenangan itu adalah kemenangan bersama, bukan kemenangan diri sendiri. Nangkap? Kemenangan itu adalah kemenangan tim. Kemenangan itu adalah kemenangan bersama, bukan kemenangan diri sendiri. Jadi, salah satu pemikiran yang salah, yang banyak terjadi, yang banyak dilakukan di dalam tim kita, bisnis kita, organisasi kita, yaitu kita atau tim kita berpikir, ini adalah tugas saya, A, B, C, ini tugas saya. Kemudian ketika dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, eh dia itu bodoh amat, tidak mau membantu orang lain, tidak mau melihat kesulitan orang lain. Jadi gak mau mensupport orang lain. Ketika sudah menyelesaikannya A, B, C, ini tugas saya, dia itu tidak mau eh, ketika melihat D, E, F, G, tugas-tugas yang lain yang belum dikerjakan, yang belum selesai, dia itu mengatakan, itu bukan tugas saya. Hitung-hitungan, gak mau ngerjain tugas yang lain, gak mau
ngebantu temen yang lain. Jadi mindsetnya harus dirubah. Karena percuma, misal perusahaan kita memiliki proyek, proyeknya itu deadline-nya itu misal besok, malam ini semua tim bekerja untuk menyelesaikan eh, pekerjaannya masing-masing, kemudian semuanya sudah selesai, kecuali satu tim. Satu tim belum menyelesaikan tugasnya. Dan itu diprediksi, dipastikan tidak akan berhasil mengerjakan tugasnya bila tidak ada yang membantu. Dan semuanya tim yang lain memiliki mindset bahwa ya itu kerjain, itu bukan tugas saya, selesaikanlah, saya tidak mau membantu. Nah, ternyata sampai besok, sampai deadline-nya, tidak selesai. Ya semuanya. Jadi semuanya semuanya jadi nggak kebagian. Semuanya jadi, karena eh nggak dapat hasil di situ, nggak dapat untung di situ, karena tugasnya nggak beres, deadline-nya nggak beres. Karena yang dilihat oleh klien itu adalah perusahaannya, timnya, bukan melihat perorangannya. Jadi ketika ketika melihat pekerjaan itu jangan dilihat dari segi perorangan diri sendiri, tapi lebih ke tim, organisasi, instansi, perusahaan, seperti itu. Jadi harus memiliki jiwa saling membantu, saling support. Kemudian ada lagi eh kita itu harus memberikan sebagai leader, sebagai manajer, kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada karyawan kita. Kepercayaan untuk mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan sampai kita karena kita sudah tahu di sini kita memaksakan ide-ide kita, pendapat kita, tidak mau menerima ide-ide mereka, tidak mau menerima pendapat mereka. Karena untuk mencapai goal 9 itu tidak harus 5 tambah 4. Bisa 4 tambah 5, 3 tambah 6. Bisa 8 tambah 1. Jadi jangan sampai kita memaksakan sebagai leader, memaksakan sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan cara yang berbeda, tapi kita memaksakan bahwa ini harus seperti ini. Nanti tim kita, karyawan kita, bawahan kita itu nggak nyaman karena mereka merasa ide-ide, pendapat-pendapatnya mereka itu nggak dihargai, nggak diterima. Padahal tujuannya sama loh seperti ini, tapi kok nggak diterima, kok nggak di, nanti mereka akan jenuh, mereka akan tidak nyaman. Jadi jangan sampai micromanage. Jadi kita semuanya ini harus ini. Leader itu cukup melakukan hal-hal besar. Cukup memberikan gambaran. Biarkan tim yang melakukannya. Biarkan tim yang mengerjakannya. Kecuali kecuali mereka memang menginginkan atau meminta pendapat kita, ide-ide kita baru kita berikan. Jadi harus otonomi leadership. Jangan sampai micromanage. Apa-apa dikit-dikit hal-hal kecil dikasih tahu, hal kecil didikte seperti itu, jangan. Kemudian leader itu ada sebuah kata dari quotes dari Simon Sinek. Leaders eat last. Jadi leader itu makannya terakhir. Maksudnya harus saling percaya, saling empati kepada karyawan agar jadi nah di sini agar tidak terjadi micromanage harus memberikan
sistem. Leader itu harus memberikan sistem, target-target atau schedule, cara-cara panduan. Ini mengerjakannya karena mayoritas tim dan pemimpin yang gagal itu tidak memiliki mereka memiliki tujuan, tapi tidak memperhitungkan sistemnya, tidak memperhitungkan cara-cara, prinsip, prosedur, atau kerangka kerja organisasinya. Jadi, leader itu kita memberikan sistem yang di situ akan skalabilitas dan keberhasilannya bisa berkelanjutan, bisa terlihat seperti itu. Jadi, kasih panduan ke karyawan, saling percaya dan empati agar mereka inovasi kreativitas mereka karyawan itu berkembang. Kalau kita micromanage apa-apa, hal-hal kecil kita dikte, hal-hal yang sepele kita kasih tahu, nanti mereka nggak bisa berinovasi, nggak bisa melakukan kreativitas mereka. Jadi karyawan atau tim yang berani ngambil resiko kreatif tanpa takut dihukum atas kegagalan-kegagalan kecil itu akan bertumbuh, akan bisa bertumbuh seperti itu. Nah, itu poin-poin eh yang kesimpulannya poin-poin yang didapatkan yaitu leader itu ada baru 5 tahap yang disampaikan, yang dijelaskan, yang diambil yaitu leader itu jangan menjadi donat. Leader itu jangan menjadi seperti donat. Diam bertumbuh. Nggak bisa. Jadi kita review lagi, kita review menjadi seorang leader. Itu yang pertama jangan menjadi donat. Jadi gak bisa sesuatu tuh nggak ada yang instan. Gak ada yang instan, semuanya itu harus dikerjakan, semuanya itu harus direncanakan, semuanya itu harus disistemkan. Kita itu nggak bisa seperti donat yang didiamkan bertumbuh. Seperti itu. Didiamkan mengembang, nggak bisa. Kemudian yang keduanya leader itu harus menjadi storyteller. Kita itu harus eh menjadi storyteller, bercerita kepada karyawan. Kemudian leader itu harus merekrut tim yang terbaik. Kemudian harus menjadi mentor, menjadi memberikan panduan, memberikan arahan. Kemudian leader juga harus menjadi mandor, harus eh, bisa memberikan perintah seperti itu. Itu poin-poin yang didapatkan di hari ketiga bersama eh, Coach Fitra Jaya Saleh. Ada poin lagi yang di sini belum tersampaikan yaitu mindset dasar seorang leader. Mindset dasar agar memiliki premium execution, memiliki eksekusi yang berkualitas. Mindset dasar seorang leader ada di sini. Yang pertama, semua produk yang dihasilkan itu, semua jasa yang dihasilkan, semua hasil itu harus hasil yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Tidak boleh mentolerir kegagalan, tidak boleh eh, mentolerir kekurangan. Jangan sampai kegagalan itu, produk yang gagal itu, kekurangan itu sampai ke tangan pelanggan, sampai ke tangan klien. Tidak boleh mentolerir kegagalan. Jadi pastikan semua produk yang dihasilkan, semua jasa yang dihasilkan itu yang terbaik semua. Kemudian yang keduanya proses yang secepat-cepatnya. Jangan mentolerir keterlambatan, jangan mentolerir kelambatan. Kalau kita memberi perintah, kasih jamnya, kasih deadline-nya. Jam 10 kita kirim ya.
jam 10 selesaikan tugasnya ya. Jadi jangan sampai mengambang. Kita hanya memberikan tugas, kerjakan ini, tapi kita nggak memberikan waktunya kepada tim, kepada karyawan. Tolong kerjakan ini ya. Kita nggak ngasih waktunya, nggak ngasih deadline-nya. Nanti mereka mereka mengerjakannya itu setengah-setengah. Mereka mengerjakannya itu tidak punya dorongan, tidak punya semangat, akan nanti lambat hasilnya, beresnya. Jadi ketika kita memberikan perintah, memberikan instruksi itu kerjakan ini ya, kumpulkan jam 10. Nah, di situ ada deadline-nya. Kemudian biaya harus serendah-rendahnya. Jadi untuk sebagai pebisnis, pengusaha, kita itu owner, kita itu harus eh memberikan biaya yang serendah, membuat biaya yang serendah-rendahnya, cari yang paling murah dan yang paling bagus. Nah, kalau kita punya jiwa leadership, pasti bisa. Kemudian berikan pelayanan yang harus yang senyaman-nyamannya. Jangan ada komplain. Jangan ada komplain. Berikan produk yang terbaik kepada konsumen. Berikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Seperti itu. Itu yang dapat disampaikan dari pertemuan ketiga. Mudah-mudahan 3 hari ini kami bisa mengambil pelajaran, bisa mendapatkan manfaat, bisa mengamalkan, bisa mengerjakan apa-apa materi-materi, insight-insight yang didapatkan dari Coach Fitra Jaya Saleh dalam mentoring atau coaching pelatihan bisnis bisnis eh, Muslim bisnis coaching seperti itu. Mudah-mudahan eh, dengan mengikuti pelatihan ini kami bisa menjadi memiliki jiwa leadership yang kuat, jiwa leadership yang bagus, seorang leader yang bisa memimpin dirinya sendiri dan juga seorang leader yang bisa memimpin orang lain. Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk semua yang mendengarkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.